Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Firmansyah dengan NIM 3311201175. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan metode analisis untuk memenuhi tugas kimia analisis lanjut. Untuk sampel atau obat yang saya ambil di sini adalah tolbutamid. Tolbutamid merupakan obat golongan sulfonil urea yang bekerja dengan cara merangsang sekresi insulin, meningkatkan kerja dan sensitivitas reseptor insulin pada otot dan sel lemak, serta menekan secara langsung pengeluaran glukagon. Metode analisis tolbutamid berdasarkan Farmakopeia Indonesia edisi 6 untuk analisis secara kualitatif adalah menggunakan spektrofotometri inframerah dengan identifikasi spektrum serapan inframerah zat yang didispersikan dalam minyak mineral, yang nantinya menunjukkan maksimum hanya pada bilangan gelombang, yang sama seperti pada tolbutamid BPPI atau baku pembanding Farmakopeia Indonesia. Untuk analisis secara kualitatif, yaitu menggunakan kromatografi cahaya kinerja tinggi dengan detektor 254 nanometer dan kolom 4 mm kali 30 cm yang berisi bahan pengisi L3. Fase gerak yang digunakan yaitu campuran heksan P-air jenuh, heksan tetrahidrofuran, P-etanol, P-asam asetat glasial, dengan perbandingan 475 banding 475 banding 20 banding 15 dan banding 9. Dari beberapa literatur yang saya baca, mendapatkan beberapa jurnal untuk metode identifikasi menurut jurnal 1 tolbutamid dengan judul A Simple Method Development and Validation for the Determinant of Tolbutamid in Bulk and Market Dosage from by UV Spectrophotometric Technique. Sampel yang digunakan pada jurnal ini merupakan bentuk sediaan curah tolbutamid. Untuk metode analisis yang digunakan pada jurnal ini yaitu spektrofotometri dengan model Helico SL210 double beam UV visible dengan sepasang sel kuarsa 10 nanometer yang digunakan untuk mengidentifikasi sampel dengan bentuk sediaan farmasi yang diperoleh dari pasar lokal. Ini merupakan hasil perbandingan spektrum dan panjang gelombang yang diperoleh dari sampel dan literatur berdasarkan UV NIR spektra. Untuk yang sebelah kiri, yang ini merupakan hasil dari jurnal, yaitu diperoleh panjang gelombang 248 nanometer. Sedangkan yang ini merupakan literatur dari buku UV NIR spektra, di mana tolbutamid ini mempunyai panjang gelombang 263. Dari sini dapat dilihat bahwa dari kedua perbandingan ini memiliki panjang gelombang yang berdekatan dan memiliki bentuk spektrum yang mirip. Dapat dikatakan bahwa sampel yang dianalisis atau diidentifikasi merupakan benar adalah tolbutamid. Hasil dan pembahasannya dari metode UV spectrophotometry yang dikembangkan dan divalidasi untuk penentuan TOL dalam jumlah besar dan tabel bentuk sediaan. Berdasarkan jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode identifikasi tolbutamid dengan metode spektrofotometri UV dapat digunakan berdasarkan identifikasi panjang gelombang dengan membandingkan sampel dengan literatur. Selanjutnya, metode identifikasi menurut jurnal kedua yang saya dapatkan dengan judul Journal Development and Validation of RP-PLC Method for Quantitative Analysis Tolbutamid in Pure and Pharmaceutical Formulasi. Sampel yang digunakan pada jurnal ini yaitu tablet komersial tolbutamid yang dijual di pasaran. Untuk metode analisisnya yaitu HPLC dengan kuantitatif penetapan kadar. Untuk kolom yang digunakan di sini yaitu Zodiac C18 dengan 250 mm kali 4,6 mm. Fase gerak yang digunakan yaitu metanol kadar HPLC 100 ml, asam ortoforat 0,1 sebanyak 300 ml, dan asetonitril 600 ml yang kemudian disaring melalui filter membran 0,25 mm dengan penyaringan vakum. Ditambahkan secara perlahan, dicampur dengan baik,
dan disonifikasi hingga 20 menit. Larutan di atas didinginkan dan pH diatur menjadi 5,9 dengan asam ortofosfat. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mengembangkan metode HPLC sederhana, tepat, dan dapat diandalkan untuk analisis tolbutamid dalam bentuk sediaan massal dan farmasi. Ini dicapai dengan menggunakan kolom C18, yang paling umum digunakan dengan deteksi UV pada 231 nanometer. Ini merupakan hasil dari puncak yang didapatkan dari kromatogram yang digunakan. Untuk mendapatkan puncak yang tajam dengan pemisahan garis dasar dari puncak yang mengganggu, sejumlah percobaan dilakukan dengan memvariasikan komposisi pelarut dan laju alir pas segerak. Untuk mendapatkan pemisahan obat yang ideal dalam kondisi sokratik atau pemisahan yang sudah sederhana, campuran pelarut seperti metanol, asetonitril dengan atau tanpa buffer yang berbeda dan kombinasi yang berbeda diuji sebagai pas segerak. Campuran metanol 0,1%, asam ortofosforat banding asetonitril 10 banding 30 banding 60. Terbukti paling cocok dari semua kombinasi karena kromatogram yang dipilih terlihat jelas, teratasi, dan hampir bebas dari tailing atau tidak ada ekor yang mengikuti. Kesimpulan dari kedua jurnal dan cara identifikasi tolbutamid menurut farmakope. Berdasarkan literatur yang ada, baik dari jurnal penelitian maupun farmakope Indonesia, dapat disimpulkan bahwa analisis yang digunakan sudah selaras dan sesuai. Analisis pada senyawa tolbutamid secara kualitatif, yaitu dengan metode spektrofotometri inframerah, dengan melihat bilangan gelombang maksimumnya, atau menggunakan spektrofotometri UV visible, atau dapat pula dengan metode kromatografi, dilihat dari waktu retensi puncak utama, dan bentuk spektrumnya, dan bentuk kromatogramnya. Sedangkan untuk analisis secara kuantitatif, yaitu dengan metode KCKT atau HPLC. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.